Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi berjumpa Maya dengan saya, Joni Ariso MPD dari SD Negeri 30 Bengkulu Selatan, calon guru penggerak angkatan 6, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan fasilitator Bapak Agus Wijanarko SPD dan pengajar praktik Bapak Neto Kosboyo MPD. Pada perjumpaan Maya kali ini, saya akan menampilkan modul 2.A.A.8 koneksi antar materi, coaching untuk supervisi akademik, program pendidikan guru penggerak. Coaching. Percakapan coaching merupakan percakapan antara pemimpin pembelajaran yang disebut sebagai coach dan rekan sejawat atau peserta didik yang disebut sebagai coachee. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berproses pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Proses coaching lebih kepada membantu seorang untuk belajar daripada mengajarinya, yang merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila coaching berjalan dengan baik, maka masalah pembelajaran atau permasalahan eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi. Alur Tirta. Dalam percakapan coaching, ada sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching, yaitu GROW model. GROW adalah singkatan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Model GROW selanjutnya diadopsi dalam bentuk alur percakapan coaching Tirta, yaitu menetapkan tujuan percakapan, identifikasi dengan menggali hal yang sedang dibicarakan, rencana aksi, yaitu merencanakan yang harus dilakukan dari percakapan yang dilakukan, dan tanggung jawab atau komitmen dari hasil percakapan yang dilakukan. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Sebagai seorang coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dan menuntun peserta didik saya memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru atau coach memberikan ruang kebebasan untuk peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menentukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Seorang guru harus memperhatikan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru atau coach dengan murid atau coachee, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Selanjutnya,
Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang menggali emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Dalam prosesnya, keterampilan coaching sangat diperlukan pemahaman tentang PSE, karena melalui PSE, baik coach maupun coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching atau presence dan mendengarkan dengan rasa. Pendekatan sosial emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan oleh guru peserta didik yang menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengendalian diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan berkaitan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah: yang pertama, sebagai pamong dan penuntun kekuatan kodrat dan potensi yang dimiliki peserta didik. Konsep coaching dalam konteks pendidikan menurut filosofi KHD bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak. Maka sebagai guru dalam proses coaching memberikan kebebasan bertanya bagi murid, tetapi dengan cara yang menuntun dan mengarahkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai kebutuhan belajarnya yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu dari 4 keterampilan coach dalam coaching adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Sebagai bentuk keterampilan memfasilitasi pembelajaran dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah: guru mampu menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai kebutuhan belajarnya yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiga, membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas pada ekosistem belajar. Salah satu dari 4 keterampilan coach dalam coaching adalah keterampilan berkomunikasi. Sebagai bentuk keterampilan berkomunikasi dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah: membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas pada ekosistem belajar. Yang keempat, menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial emosional siswa. Hal ini juga merupakan penerapan dari salah satu dari 4 keterampilan coach dalam coaching, yaitu keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Yang kelima, membantu seorang coachee atau peserta didik atau rekan sejawat untuk dapat menggali diri dan emosinya. Yang keenam, membantu coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dan menjadi mandiri. Yang ketujuh, membantu rekan sejawat untuk mengembangkan potensi diri mereka dan menjadi otonom dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pemantik kedua: bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam melakukan coaching, dan pelaksanaan coaching yang menggunakan alur tirta, semua bertujuan untuk memberdayakan. Hal ini sesuai dengan konsep coaching, yaitu sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi,
berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Hal ini menurut pendapat Grant tahun 1999. Sebagai seorang pemimpin pembelajar, untuk mengembangkan kompetensi dirinya, maka keterampilan coaching sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan. Keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching diantaranya, paradigma tersebut adalah: yang pertama, fokus pada coaching. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut dalam membawa kemajuan pada mereka sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita untuk melihat masa depan. Prinsip-prinsip coaching dalam mengembangkan kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran perlu diterapkan sehingga coaching yang dilakukan akan semakin memberdayakan. Prinsip coaching yang dikembangkan dari 3 kata frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Melalui proses coaching baik terhadap peserta didik maupun rekan sejawat dalam menerapkan paradigma berpikir kompetensi inti coaching, saya dapat menguatkan pembelajaran saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar, berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi peserta didik. Rangkaian supervisi yang dilakukan melalui kegiatan coaching dapat digunakan untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan guru di sekolah, karena melalui proses coaching tersebut dapat membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Pelaksanaan supervisi akademik hendaknya tidak seperti dahulu yang hanya mengontrol dan mencatat kesalahan, bersikap otoriter dan autokratis, namun juga hendaknya memperhatikan karakteristik individualitas masing-masing coaching, menghargai dan menghayati kepribadian, bakat, dan kemampuan mereka masing-masing. Kedepannya, pelaksanaan supervisi akademik melalui proses coaching ini hendaknya dilakukan dengan cara komprehensif, dilakukan dengan cara paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam melakukan coaching, dan pelaksanaan coaching. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyimak. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.